Perkenalkan, saya Umi Kalsum S. Saleh, salah satu dosen tetap di Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Adapun bidang keahlian saya adalah ilmu kebidanan, dan beberapa mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan kehamilan, konsep kebidanan, komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan, gizi masyarakat, kebutuhan dasar manusia, dan praktik klinik kebidanan. Dari setiap perkuliahan saya menerapkan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Harapannya dalam setiap perkuliahan ada proses penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan pemberian asesmen seperti kuis di akhir sesi perkuliahan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan kehamilan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester genap dengan total SKS 5 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan normal yang meliputi 1. Melakukan anamnesa pada kunjungan awal dan kunjungan ulang. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik pada kunjungan awal dan kunjungan ulang. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Yang keempat, menghitung taksiran berat janin. Yang kelima, memberikan KIE pada ibu hamil sesuai kebutuhan. Keenam, memberikan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Ketujuh, melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan. Kedelapan, pengenalan tanda bahaya pada kehamilan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi sesuai kebutuhan ibu hamil, baik fisik, psikologis, dan seksual. Yang kesembilan, persiapan sibling dan keluarga. Capaian pembelajaran pengetahuan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis ekologi manusia, biologi reproduksi dan perkembangan secara umum. Yang kedua, menguasai konsep umum psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda, dan gejala tentang komplikasi pada masa kehamilan. Yang keempat, menguasai pengetahuan faktual tentang etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran sikap. Yang pertama, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Yang kedua, bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kelima, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran keterampilan khusus pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Kedua, mampu melakukan deteksi dini kelainan pada kehamilan dan penanganan awal kegawat daruratan serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan. Yang ketiga, mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai rekam medis yang berlaku. Yang keempat, mampu berkomunikasi teknis dan prosedural secara verbal dan non-verbal dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Kelima, mampu melakukan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang institusi. Dan yang keenam adalah mampu melaksanakan upaya pencegahan infeksi dalam asuhan kebidanan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar kehamilan dan faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologi pada ibu hamil serta kebutuhan dasar ibu hamil setiap trimester dalam kehamilan. Yang ketiga, identifikasi perubahan fisiologi dan psikologi pada ibu hamil dengan pemeriksaan kehamilan. Keempat, tanda dan gejala untuk menetapkan diagnosis kehamilan. Kelima, deteksi dini dan rujukan terhadap komplikasi ibu dan janin. Keenam, asuhan kebidanan kehamilan dan evaluasi. Ketujuh, persiapan ibu hamil dan keluarga dalam persiapan persalinan, kelahiran, dan pendidikan kesehatan. Yang kedelapan, dokumentasi asuhan kebidanan pada kehamilan. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, untuk teori ada pembelajaran kuliah interaktif di kelas.
yaitu ada ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, kuis. Yang kelima, belajar mandiri. Dan yang keenam adalah penugasan terstruktur. Sedangkan untuk praktik dilaksanakan di laboratorium. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu untuk tugas dengan bobot 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Dengan kriteria penilaian untuk teori sebesar 40% yang diperoleh dari partisipasi kelas atau kuis, tugas individu, dan UTS UAS sendiri. Sedangkan untuk praktikum sebesar 60% yang didapat dari laporan praktik, jurnal praktik, kemampuan kerja yang dinilai berdasarkan daftar tilik, dan juga UTS dan UAS berupa simulasi praktik individu. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik. Pada kesempatan hari ini kita kembali ya, ini pertemuan kita yang ke berapa? 3 ya? Yang ketiga atau keempat? Ketiga tentang asuhan kehamilan kunjungan ulang. Ya, minggu kemarin itu kita sudah bahas tentang kunjungan awal. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai asuhan kehamilan kunjungan ulang. Nah, adapun capaian pembelajaran, harapannya setelah adik-adik mengikuti perkuliahan hari ini mampu memberikan dan mengevaluasi asuhan kebidanan kehamilan. Dalam hal ini adalah kunjungan ulang. Ya. Nah, ini ada bahan kajiannya yang mau kita diskusi pada siang hari ini, yaitu pengertian kunjungan ulang, fokus pelayanan kunjungan ulang, anamnesa pada kunjungan ulang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tanda bahaya dalam kehamilan, dan juga praktikum. Ya, ini kan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Jadi bukan saja teori, berteori, tapi juga harus praktik. Oke. Ya, kunjungan ulang. Tapi di sini ada kunjungan kehamilan, kunjungan awal, dan kunjungan ulang. Nah, kunjungan awal. Mungkin ada yang bisa memberikan kita review lagi apa itu kunjungan awal. Ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi kunjungan awal itu merupakan kontak awal atau kontak pertama antara bidan dengan ibu hamil pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Oke, baik sekali. Ada pendapat yang lain? Ibu kita sepakat ya bahwa kunjungan awal itu adalah kunjungan atau kontak pertama kali ibu hamil dengan bidan pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Oke. Nah, kalau kita agak jauh sedikit nih, kalau kita ngomong mengenai pencatatan dan pelaporan, maka ini dinamakan kalau kurang dari 12 minggu namanya adalah K1. Ya, berarti kunjungan pertama. Tapi kalau K1 ini ada dua, ada K1 murni dan K1 akses. Ya, kalau K1 murni berarti kurang dari umur hamilnya kurang dari 12 minggu. Tapi kalau sudah lebih dari 12 minggu dinamakan K1 akses. Oke. Sehingga dikatakan kunjungan ulang adalah setiap kali kunjungan antenatal yang dilakukan setelah kunjungan pertama. Jadi misalnya bulan ini ibu hamilnya sudah ketemu sama ibu bidan. Jadi berapa kali dia harus ketemu? Misalnya bulan depan, berarti dikatakan adalah kunjungan ulang. Ya, jadi setiap kali kunjungan antenatal yang dilakukan setelah kunjungan pertama disebut dengan kunjungan ulang. Nah, sebaiknya dilakukan minimal 6 kali sama kehamilan. Ada yang bisa kira-kira 6 kali itu kapan saja? Oke, silakan. Pada trimester pertama 2 kali kunjungan, trimester kedua 1 kali kunjungan, dan trimester 3 kali kunjungan. Oke, selamat sekali kita berikan tepuk tangan ya. Oke. Ini baik sekali. Jadi aku dari kita harus tahu ya bahwa dulunya itu minimalnya 4 kali. Tapi semenjak kita sudah mengalami pandemi, COVID dan sebagainya, jadi berubah regulasi itu menjadi 6 kali.
ini adalah fokus pelayanannya. Yang pertama adalah early detection atau pendeteksian komplikasi pada kehamilan. Kita tahu bahwa setiap perempuan, setiap ibu hamil itu kan unik nih, ya kan, otomatis adaptasi perubahan pada tubuh ibu ini berbeda-beda. Ya, ini berhubungan juga dengan mungkin ada yang normal di trimester pertama, dia tidak muntah, tetapi di trimester di minggu yang lain, ini di trimester pertama dia muntah. Artinya dengan dia melakukan kunjungan ulang, kita bisa mendeteksi nih apakah buah muntahnya ini mengarah ke komplikasi atau tidak. Yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik terfokus dan juga adanya pendidikan dan konseling kesehatan. Artinya bahwa kan perut kan semakin hari semakin besar, otomatis kita perlu periksa. Yang ketiga adalah complication readiness, artinya kesiapan menghadapi kegawat daruratan. Oke. Yang keempat adalah mempersiapkan kelahiran. Jadi harapannya bahwa 4 poin ini bisa tercover pada saat ibu melakukan kunjungan ulang. Ya. Nah, paling kita berpikir nih, terus ibu apakah sama nih kunjungan ulang dengan kunjungan awal? Pada dasarnya sama, ya. Artinya bahwa kita kembali lagi bahwa standar pelayanan asuhan kebidanan pada masa kehamilan itu kita berpegang pada 14T, ya kan, standar pelayanan itu. Nah, sekarang mungkin berkembangnya itu kita berkembang sih, maksudnya yang sering dilakukan itu 10T. Nah, yang kita lakukan itu adalah anamnesa pada kunjungan ulang. Ada yang mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua di sini, apakah sama dengan kunjungan awal atau tidak? Oke, tadi ibu dengar ada yang bilang tidak sama ya. Apa perbedaannya? Wawancara atau anamnesa pada kunjungan awal dan kunjungan ulang. Kalau anamnesa pada kunjungan awal dia lebih detail atau menyeluruh, sedangkan pada kunjungan ulang lebih terbuka. Oke, benar sekali ya, bahwa pada kunjungan ulang itu yang perlu kita tanyakan adalah riwayat kehamilannya sekarang pada saat ibu melakukan kunjungan ulang. Terus kita mulai menanyakan apa keluhan-keluhan yang lazim yang terjadi pada ibu hamil pada saat dia melakukan kunjungan ulang. Kekhawatiran dan kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil. Nah, ini menjajarkan juga bahwa kadang kita di IDAT itu lebih fokus pada keluhan yang menyangkut perubahan fisik, sakit kepala, mual, muka, tapi kita abai untuk secara psikologis. Karena itu tuh kita tahu bahwa ada perubahan psikologis pada ibu hamil, mulai dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, kalau dia datang di trimester pertama, artinya bahwa ibu ini kan masih belum yakin dia hamil atau tidak. Jadi ada mungkin kekhawatiran dirinya ini benar hamil atau tidak. Ataupun kalau dia datang kunjungan ulang di trimester ketiga, nah perlu kita kaji ibu bagaimana terkait dengan persiapan persalinannya, atau ibu bagaimana perasaan ibu pada saat mau menunggu menjelang hari kehamilan. Ini pasti ibu ada yang takut dengan proses persalinan atau itu kehamilan yang pertama, ya kan? Nah, itu perlu kita tanyakan pada saat kunjungan ulang. Nah, ini gerak janin. Normalnya berapa kali? 10 kali dalam waktu 4 jam. Ya. Berikutnya adalah setiap masalah atau tanda-tanda bahaya perlu kita lihat dan kita kaji pada ibu hamil saat melakukan kunjungan ulang. Nah, pada saat kunjungan ulang ini pun juga seharusnya kita itu memantau progres intervensi yang sudah diberikan pada kunjungan yang lalu. Ya kan? Mereka cuma 6 kali kan? Nah, bisa jadi kunjungan yang keempat, dia datang kunjungan kelima. Itu berarti ibu bidan harus bisa mengecek lagi, mengevaluasi ibu kemarin datang ibu sakit kepala, kurang tidur, apakah sudah baik ibu? Jadi perlu ditanyakan. Jangan kita fokus pada apa yang ibu keluhkan, tapi kita ingat kemana, ibu sudah tenang, ibu sudah sehat, masih mau muntah ibu, gitu. Jadi bertanya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik ibu hamil. Apa saja yang harus kita periksa?
yaitu tekanan darah. Wajib kita untuk memeriksa tekanan darah ibu hamil. Normalnya berapa? Oke, bagus, bentar ya. Berat badan juga harus ditimbang sehingga kita tahu ada kenaikan berat badan pada ibu hamilnya atau tidak. Gitu. Berikutnya adalah pemeriksaan abdomen atau kita mulai melakukan palpasi. Nah, ini perlu diingat bahwa untuk mengetahui letak presentasi itu harus lebih dari 28 minggu. Nah, untuk TFU sendiri bahwa kita menggunakan palpasi tangan itu pada umur hamil 12 minggu dan kita bisa menggunakan pita sentimeter pada umur kehamilan 22 minggu. Jadi untuk mengukur TFU itu kita bisa menggunakan teknik palpasi menurut Leopold dan juga kita mengukur menggunakan pita sentimeter. Itu menurut Oke, bagus sekali. Ya. Berikutnya adalah kita juga pada saat palpasi abdomen kita bisa mendengarkan denyut jantung janin dan juga bisa mengevaluasi gerakan janin. Dan juga dari hasil TF kita bisa memperkirakan kira-kira janinnya ini pada saat lahir berat badannya berapa dengan menggunakan rumus Johnson. Selanjutnya adalah pemeriksaan payudara. Ya, di sini yang diperiksa adalah apakah dari kondisi puting susunya ya, apakah infektif atau masuk ke dalam atau dia menonjol. Selain itu juga kebersihannya. Gitu. Sehingga kalau kita mendapatkan ibunya itu payudaranya, maksudnya puting susunya itu ke dalam, otomatis itu bisa harus diintervensi. Gitu. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Nah, ini ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, untuk ekstremitas atas itu ada pada jari-jari kanan kita cek apakah ada udem atau tidak. Nah, pada kaki juga kita lihat udem pada pergelangan kaki dan pretibial, refleks tendon dan juga apakah ada varises atau tidak. Itu perlu kita periksa. Nah, selain pemeriksaan fisik ada juga pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang apa saja, yaitu ada pemeriksaan laboratorium dan juga USG dan CTG. Nah, ini bisa dilihat bahwa di trimester pertama itu ada HCG karena kan tadi kunjungan awal adalah 0 sampai 12 minggu. Bisa saja ibunya datang itu belum sampai 12 minggu. Sehingga pada saat dia kunjungan ulang itu ibunya masih di trimester pertama. Sehingga bisa kita lakukan pemeriksaan HCG untuk mengetahui bahwa ibunya benar-benar hamil. Selain itu juga HB, pemeriksaan HB untuk mengetahui kondisi awal ibu, apakah ibu ada ini atau tidak. Nah, di sini ada USG. Nah, USG itu untuk lebih memastikan bahwa apakah ada kandungan rusaknya itu atau tidak, gitu ya. Dan ada kasus-kasus yang bahwa kehamilannya itu kosong atau negatif ovum, itu bisa kita tahu dari USG. Di trimester kedua itu kita sudah mulai mengecek protein urin dan glukosa urin. Protein urin untuk kita mengetahui apakah ada tanda-tanda dari preeklamsi, sedangkan glukosa apakah ibunya ini mengindikasikan ke arah diabetes atau tidak. Selanjutnya adalah juga tetap yang kita melakukan CTG dan juga USG. Nah, di trimester ketiga pun juga sama, ada GDS itu seandainya kalau kita ada untuk mengetahui diabetes kan bisa dengan darah pengambilan tes, ada juga melalui urin. Kalau darah kita menggunakan kita periksanya itu gula darah sesaat dan juga gula darah puasa. Ada protein urin dan juga glukosa urin, CTG dan USG. Oke, sekarang hal ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa tanda bahaya dalam kehamilan ini sering menghantui atau sering terjadi pada ibu-ibu hamil. Kita berharapnya itu tidak ada ya, tapi tidak bisa menafikan juga bahwa ada tanda bahaya yang mungkin saja didapati oleh ibu. Apa saja? Yang pertama, di trimester pertama. Nah, kita akan curiga, kita akan takut jika ada tiba-tiba terjadi pengeluaran darah vagina. Ya, yang kita takutkan di sini adalah trimester pertama ibunya itu
peluang untuk terus ya. Nah, ada mual muntah yang berlebihan dan juga demam tinggi, jangan sampai ada infeksi bakteri atau virus. Nah, di trimester kedua, tanda bahayanya itu dalam kehamilan adalah berkurangnya gerakan janin. Berikutnya adalah sakut kelopak mata itu pucat. Wah, ini sudah mulai ada tanda-tanda anemia. Yang berikutnya adalah di trimester ketiga perdarahan vagina. Nah, ini kita mikirnya jangan sampai plasenta keluar. Nah, ini kalau sudah mulai patologi nanti kita bahas nanti ya, patologi ya. Tapi adik-adik harus tahu bahwa kalau sudah ada di trimester ketiga ada perdarahan, banyak yang kita curigai. Kenapa sampai ada perdarahan? Kalau mendekati waktu persalinan, kita tahu bahwa ini adalah tanda-tanda persalinan. Tapi kalau baru usia kehamilan 32 minggu atau yang pada darah tua, nah itu harus waspada. Dan ini sudah tanda bahaya ini, jadi harus segera memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter. Selanjutnya adalah ketuban pecah dini. Tiba-tiba cus ada yang keluar. Nah itu mujalidian harus tahu bahwa ada perbedaan antara ini ketuban atau urin. Ingat. Dan juga ada kejang dan tiba-tiba ada kejang dan juga demam tinggi tanpa sebab dan juga demam tinggi. Nah itu juga kita cari tahu dan sampai ini ada sesuatu yang terjadi sehingga harus bisa segera mungkin untuk kontak kepada bidan atau dokter. Oke deh, sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya mengenai kunjungan ulang? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Berdasarkan materi yang disampaikan bahwa AMC itu sangat penting bagi ibu hamil. Yang pertanyaan saya di sini Ibu, kira-kira konseling apa yang tepat yang kita berikan, yang bidan berikan kepada pasien jika pasiennya malas untuk kunjungan ulang itu atau melakukan pemeriksaan Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Oke, apa yang dilakukan atau konseling atau edukasi akan dilakukan bidan jika ada ibu hamil yang mulai malas atau tidak mau melakukan kunjungan ulang? Nah, ini PR besar ya, karena memang berdasarkan hasil penelitian itu masih frekuensi ibu hamil berkunjung atau melakukan kunjungan kepada bidan atau ke ibu hamil itu yang masih rendah. Oke, ini bahas, ini pertanyaan yang menarik sekali, yang bagus. Sehingga gini, jadi bidan kita harus bisa meyakinkan. Jadi pada saat awal ketemu ya, pada saat kita kunjung, ternyata trust atau percaya itu kan pada saat pandangan pertama kan ya itu. Jadi pada saat pandangan pertama itu harus ada trust, harus ada percaya antara bidan dan ibu hamil. Ibu rasa nyaman di situ sehingga oh ini bidannya enak nih kalau seandainya kita ajak diskusi. Bidannya ramah sehingga ada muncul rasa kayaknya nyaman, kayak besok sih harus pergi lagi. Ibu bidannya tuh asik. Ibu bidannya itu ditanya dia menjelaskannya dengan baik, ramah, sopan. Gitu. Jadi begitu yang perlu penekanan bahwa kesan pertama itu penting. Jadi bidan harus bisa memberikan kesan yang baik pada saat pertemuan pertama. Kita semua tahu kan bahwa pertemuan pertama itu kan harus baik kan? Ya, dan itu juga berlaku pada ibu hamil. Nah, kalaupun sudah pada kasus bahwa ibu bidannya sudah ramah, tapi toh juga ibu hamilnya tidak mau datang periksa, berarti mari kita gandeng keluarga. Ya, keluarga dalam ini ada suami, ada mama kan, ada mertua, ada ipar, dan itu kita ajak kita memberitahu juga bahwa ini ibu hamil ini penting untuk melakukan pemeriksaan kehamilan kunjungan sampai dengan saat untuk persalinan, sehingga butuh kerjasama, butuh dukungan dari suami dan juga keluarga. Baik ya, nah untuk melengkapi materi kita pada siang hari ini ibu ada soal, ada 5 soal. Kita main-main kuis ya untuk
A, B, C, D, E. Oke, silakan ditulis di kertas masing-masing. Nomor 2. Seorang perempuan datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya, mengaku sudah traumatis dari 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan bidang, tekanan darah 120/80, suhu 37, nadi 80, pernapasan 24, paru tes positif. Bidan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Mana yang bukan tujuan pemeriksaan kehamilan? Oke ya, nomor 3. Seorang bidan yang bertugas di puskesmas pembantu bersama tim rutin melakukan pemeriksaan kehamilan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil, bidan melakukan asuhan sesuai standar pemeriksaan kehamilan yang sudah ditetapkan. Oke ya, nomor 4. Seorang bidan yang sudah melakukan pemeriksaan pada seorang ibu hamil, hasil pemeriksaannya itu tanda-tanda vital normal, hasil palpasi TFU 3 jari di bawah PX, punggung kanan dan bagian terendah kepala belum masuk PAP. DJD 138 kali per menit. Apa pertimbangan asuhan yang diberikan oleh bidan? Ya. Terakhir, 5 nomor saja. Seorang perempuan datang karena terlambat haid, hamil yang pertama. Hasil PPTS positif, haid terakhir itu lupa. Akan tetapi kemarin ibu merasakan janinnya mulai bergerak untuk pertama kalinya. Hasil pemeriksaan bidan, umur kehamilan 20 minggu. Apa asuhan yang tepat dari ibu hamil? Oke, sudah ditulis jawabannya? Mari kita lihat jawabannya. Bagaimana? Ada yang benar semua? Tidak. Yang benar semua berapa orang? Benar-benar coba? 2, 4, ya lumayan banyak. Yang salah 1? Oke, salah 2. Oke, salah 3? Tidak ya, luar biasa. Tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih. Nah, ini artinya bahwa sudah baik ya, meskipun tadi masih ada yang masih benar 3, tapi tidak apa-apa. Itu bisa belajar lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengenai asuhan kehamilan ya, tadi kan ibu sampaikan di awal ada kunjungan awal, kunjungan belakang. Untuk kunjungan belakang selesai, sehingga pertemuan berikutnya kita praktik. Ya, kita praktikum yaitu ada kita mulai praktek wawancara, ya, pemeriksaan fisik dan juga pemberian KIE. Saja ibu hamil. Oke. Nanti rubriknya itu nanti ibu kirim. Jadi bisa contohnya adalah ini ya. Seperti ini, nanti ada daftar kirim. Nanti kalian belajar menggunakan panduan dan sudah terima kasih. Nanti ibu prosesnya menggunakan daftar kirim. Oke. Baik, ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini sudah siap untuk materi. Tapi sebelum kita tutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan akhir untuk materi kunjungan ulang kita pada siang hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi yang ibu sampaikan tadi adalah kunjungan ulang adalah kunjungan yang dilakukan oleh ibu hamil setelah kunjungan yang pertama. Sebaiknya dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan, yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tujuannya untuk memantau perkembangan kondisi ibu dan juga janinnya selama masa kehamilan dan mendeteksi tanda bahaya kehamilan sehingga bisa langsung dicegah atau bisa ditangani. Bidan diharapkan dapat melakukan wawancara atau pengajian yang